Mengapa setiap kali dengar khutbah selalu ngantuk? Karena balasannya besar. Padahal badan kita segar. Kita tadi masuk sempat mau tajo kawan. Tiko duduk manyaan iku lah mulai kapalu takulai. Kenapa? Karena balasannya besar. Karena balasannya besar, kata Nabi, ujiannya juga sebanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mulai hari ini dan ke depan, perhatianlah dengan amal soleh yang akan kalian bawa untuk kehidupan akhirat kalian. Wattaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Pada ayat yang lain Allah melanjutkan, bertakwalah karena sungguh Allah selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Innallaha ma'as sobirin. Kadang ketika mereka meniti jalan kebenaran itu menemui kenyataan tidak seindah yang mereka bayangkan. Penuh dengan ujian, kabarkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang bersabar dalam meniti jalannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran yang agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh meniti jalan Allah ini. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka telah disediakan istana dengan segala keindahan yang mengalir di bawahnya, sungai yang begitu jernih. Khalidina fiha abadan. Mereka berada di sana kekal untuk selama-lamanya. Wa qala aidan lilladzina ahsanul husna. Maka kabarkan kepada orang yang senantiasa berbuat baik, ahsanul husna, ada balasan yang lebih baik yang telah menanti mereka ketika mereka istiqomah dengan kebaikan-kebaikan itu. Wa ziyadah, tambahan spesial dari Rabb untuk mereka yang takkan pernah terbayang di dalam pikiran mereka. Wala yarhaqu wujuhahum. Kemudian apapun yang menempel pada wajah mereka, qataru, akan disingkapkan. Kesedihan, kotor, kegelapan, atau mungkin ketika mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan cemas, maka semua itu akan dihilangkan dari diri mereka. Wala zillah. Dan kabarkan kepada mereka, mereka tidak akan dihinakan. Bukankah Nabi mengabarkan bahwa nanti orang di padang mahsyar itu dibangkitkan tak berbaju, belum disunat, dan tidak menggunakan alas kaki, sementara jarak matahari begitu dekat. Ketika banyak orang yang cemas dan takut, maka ada orang-orang yang Allah muliakan, mendapatkan pakaian yang cahayanya lebih terang daripada matahari. Wajahnya memancarkan cahaya yang terang. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kami pernah bertemu dengan engkau, lalu bagaimana umat yang akhir zaman? Tak terbayangkan bentuk rupa Nabi dan Nabi tak terbayangkan rupa mereka. Bagaimana engkau bisa memberikan syafaat ya Rasul sementara engkau belum pernah bertemu dengan mereka dan mereka pun tak pernah bertemu dengan engkau?" Maka Nabi dengan tersenyum berkata, "Bisakah kalian membedakan ketika ada segerombolan domba? Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna gelap." Maka sahabat berkata, "Kalau seperti itu bisa ya Rasul, begitulah aku dengan umatku." Ada cahaya yang dibangkitkan bagi orang-orang yang dipilih. Ulaika ashabul jannah.
Maka ketahuilah oleh kalian, inilah penghuni surga itu, hum fiha khalidun. Dan mereka nanti berada di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Quran surat Yunus ayat 26. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Angku-angku, bapak-bapak kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, maka bersyukur kita, alhamdulillah. Jikalau di dalam kehidupan ini termasuk orang yang memiliki semangat untuk terus terdepan di dalam kebaikan. Mudah-mudahan ketika sibuk dengan kebaikan, datang jadwal keberangkatan, sehingga peluangnya terbuka lebar. Karena syarat bertemu Allah bahagia, tanda kutipnya husnul khotimah, itu Allah sudah katakan di dalam Al-Quran di penghujung surat Al-Kahfi, yang menjadi sunnah yang selalu dibaca menjelang Jumat ini, sejak mulai Kamis ketika matahari sudah terbenam. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang merindukan pertemuan dengan Tuhannya bahagia, husnul khotimah, falyamal amalan solihah. Pastikan diri kita memiliki sebuah amalan unggulan. Apa makna amal unggulan? Tidak harus banyak secara kuantitas, tapi istiqomah, dan kalau bisa lebih ditonjolkan kualitasnya. Makanya Nabi mengatakan amal yang Allah cintai itu adwamuha wa inqal, berkelanjutan walaupun jumlahnya sedikit. Itu yang paling Allah suka. Jadi apa bentuknya? Mungkin setiap datang Jumat lebih banyak baca sholawat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setiap datang Jumat banyak sedekah. Setiap datang Jumat selalu mengkhatamkan Al-Kahfi. Setiap datang Jumat selalu membahagiakan, memberi, menghibur dan mengenyangkan perut orang yang sedih, lapar dan kesusahan. Bentuknya sederhana, tapi bukankah amal-amal begini yang sering mengejutkan kita? Ketika Nabi mengatakan kalian akan melihat salah satu penghuni surga sebentar lagi masuk dalam masjid. Kemudian semua sahabat menunggu, ternyata yang datang pemuda biasa, yang tidak pernah menonjol dari segi prestasi yang nampak di mata setiap orang yang ada di Madinah. Kemudian di lain waktu Nabi ulang kembali, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihat pemuda yang akan datang masuk ke masjid setelah ini. Ternyata pemuda yang sama berulang-ulang, sehingga seorang sahabat ingin mengetahui rahasia apa. Sehingga Nabi mengatakan ini contoh penghuni surga yang masih hidup di dunia, atau yang belum masuk surga tapi sudah dikabarkan inilah calon penghuni surga. Apa? Ternyata amalnya sederhana tapi istiqomah dia mengerjakan. Ada satu, setiap malam selalu memaafkan. Ada lagi sahabat yang tidak pernah tidur sebelum mengkhatamkan wirid zikirnya sampai 1000 kali. Ada sahabat yang selalu tidak akan pernah mengakhiri kehidupannya hari itu dengan tidur, kecuali hari itu dia telah mengenyangkan perut orang lain. Sederhana bentuknya, bahkan Bilal bin Rabah pun sampai Nabi terkejut ketika perjalanan Mi'raj lalu terdengar bunyi suara sendal. Ini kan hadisnya sahih. Lalu terjadi dialog antara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Suara apa itu ya Jibril? Lalu malaikat Jibril mengabarkan itu bunyi suara sandal Bilal. Di surga terdengar, padahal orangnya masih hidup di dunia. Dan ketika Nabi meng-cross check, amalnya sederhana tapi istiqomah mengerjakan. Apa itu? Selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci dan menyempurnakan wudhunya dengan sholat sunat 2 rakaat. Amalnya sederhana, tapi amal inilah yang bisa dibanggakan. Maka Allah bertanya kepada setiap kita, faman kana yarju liqa'a rabbih. Kalau kita mengimpikan bertemu Allah bahagia, falyamal amalan solihah. Apa amal soleh unggulan kita? Maka oleh karena itu angku-angku, bapak-bapak, bersyukur hadir hari Jumat. Begitu banyak kabar-kabar bahagia ini dihadirkan melalui lisan Nabi. Tinggal kita memilih dan menguatkan diri kita untuk mengerjakannya. Kalau pepatah Minangnya, ndak panuh kate, panuh ke bawah. Mudah-mudahan dengan itu Allah beri kita kesempatan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan yang kita rindukan selalu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk amalnya? 1. Memaksimalkan duduk, mendengarkan, hadir istilahnya
Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara hati dalam setiap majelis zikir. Apa contohnya sekarang? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini hadisnya ada dua sahabat yang menceritakan dengan bunyi redaksi yang sedikit berbeda, tapi titik poinnya sama. Kalau Imam Muslim itu mengutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Imam Bukhari mengutip dari Salman Al-Farisi, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atal jum'ah fastami' wa ansota." Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah wa ziyadah salasati ayyam. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, mendatangi masjid untuk mengerjakan ibadah sholat Jumat, dengarkan kata Nabi, perhatikan. Maka apa yang mau didengarkan? Khutbah. Perhatikan, angkat kepala kita, jangan biarkan kita tertidur. Kabarkan kepada mereka yang telah berikhtiar dengan maksimal ini, ghufira lahu. Hadiah dari Allah adalah ampunan dosa mereka hari itu, ma baina wa bainal jum'ah, apa yang ada di antara dua Jumat, wa ziyadah salasati ayyam, dan ditambah ampunan itu 3 hari setelah Jumat berlalu. Jadi kalau kita maksimal lah amal kita di hari Jumat ini, mati kita di antara Jumat ke Jumat, ada peluang husnul khotimah. Tapi kalau setiap Jumat tidur, kita mungkin dapat pahala sholat Jumat, tapi peluang penghapusan dosa kita tertinggal. Padahal kita sama-sama di masjid. Separuh jamaah berangkat ke surga, kita masih tertahan saja. Kita bertanya, bukankah dulu kita sholat bersebelahan? Bukankah dulu kita bersama di dalam masjid? Lalu mengapa engkau tinggalkan aku? Apa jawabannya? Mereka menyimak, mereka memperhatikan, mereka mengamalkan, sementara kita tertidur dan tertinggal dalam kebaikan. Maka oleh karena itu angkatlah kepala kita. Ini berita bahagia yang pertama. Berita bahagia yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2699. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian di tengah-tengah mereka diperdengarkan ayat suci yang dibacakan. Kemudian dijelaskan dan diuraikan dari ayat yang dibacakan itu, nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah setiap mereka yang duduk di dalam majelis itu pasti akan Allah turunkan ketenangan pada jiwa atau diri mereka. Wa khasyiyatuhumur rahmah. Setiap mereka akan diliputi rahmat dari sisi Allah. Apa bentuknya? 1. Wa khafathumul malaikah. Malaikat-malaikat yang mengelilingi mereka akan memohonkan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau ustadz yang baca doa, 2 kemungkinan. Bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima, 2 kemungkinan. Bisa cepat, bisa lambat. Tapi kalau malaikat yang berdoa, 2 kemungkinan. Insya Allah diterima, insya Allah lebih cepat dibanding kita. Bagaimana cara mendapatkan doa malaikat? Duduk dalam majelis ilmu. Itu mengapa kalau ada pengajian, jangan ibu-ibu saja yang ngerami. Bapak-bapak bersemangatlah. Karena peluang pahalanya luar biasa besarnya. Cuman begitulah kadang ujian bagi laki-laki. Itu mengapa Allah paksa kita duduk dalam majelis ilmu. Apa? Minimal sekali seminggu, hari Jumat. Tapi setan tidak ingin kita dapat peluang penghapusan dosa. Itu mengapa ngantuknya luar biasa. Maka Nabi kabarkan, inna izomal jaza ma'a izomil bala. Sungguh beratnya sebuah pahala yang dijanjikan akan sebanding dengan ujian yang kalian hadapi. Mengapa setiap kali dengar khutbah selalu ngantuk? Karena balasannya besar. Padahal badan kita segar. Kita tadi masuk sempat mau tajo kawan. Tiko duduk manyaan iku lah mulai kapalu takulai. Kenapa? Karena balasannya besar. Karena balasannya besar, kata Nabi, ujiannya juga sebanding. Maka lawan kantuk kita, dengarkan nasihat Allah dan Rasulnya ini. Selesaikah? Belum. Yang luar biasanya ini kata Nabi, wa zakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan, menceritakan kepada setiap makhluk yang berada di sekitarnya.
Diumumkan kepada penduduk bumi bahwa Allah mencintai fulan, 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 maka diumumkan oleh malaikat Jibril kepada seluruh penduduk yang ada di langit, cintailah si fulan, doakanlah dia karena Allah mencintainya. Maka ketika nanti bergantilah malaikat yang bertugas di bumi naik ke langit, yang dari langit turun ke bumi, maka akan diumumkan kepada seluruh penduduk yang ada di bumi. Apa yang terjadi? Akhirnya karena Allah mencintai kita, seluruh penduduk langit dan bumi mendoakan agar Allah mengampuni dan mengizinkan kita berada di dalam surga. Inilah kebesaran manfaat dalam duduk di majelis ilmu. Maka oleh karena itu ini peluang luar biasa. Walaupun dengan cara dipaksa diri kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu minimal sekali Jumat ini, maka maksimalkanlah. Tapi kalau kita ingin lebih, maka di luar Jumat jemputlah keberkahan itu. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang beruntung? Jadilah pribadi yang rendah hati dan senantiasa menebar manfaat. Lalu bersabarlah di dalam meniti jalan kehidupan ini. Kenapa seperti itu nasihatnya? Karena di penghujung Quran surat Furqan ini Allah katakan ulaika, mereka itulah yujzaunal ghurfata, yang akan mendapatkan tempat istimewa di dalam surga bima sobaru, dikarenakan kesabaran atau keteguhan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan ini. Apa bentuk amalannya? Allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Seseorang yang Allah titipkan kelebihan pada dirinya, apakah ilmu, apakah harta, apakah jabatan, hauna, berjalan dengan rendah hati. Ndak lu tinggi lu lihi kateh dek mentang-mentang ada kelebihan lalu menganggap remeh yang lain. Bermanfaatlah, karena itu kunci surga kita, dengan kelebihan yang kita miliki. Siapa orang yang paling Allah cintai? Kata Nabi, anfa'uhum linnas, yang dirinya banyak bermanfaat untuk orang lain. Maka jadi dokter, jadilah dokter yang dicintai. Jadi perawat, jadilah perawat yang disenangi. Melayani bukan karena tupoksi, tapi memang dari hati. Jadi satpam, jadilah satpam yang selalu menenteramkan. Apa yang bisa dibantu? Ibu bapak mohon maaf belum bisa kunjungan hari ini. Jadwalnya sudah ada. Salon tanya pak, maaf bapak ibu, tunggu sabar. Nanti ada jadwalnya. Tidak perlu pula harus bermuka masam. Nggak baca dia bapak ibu. Padahal ini kan kunci surga kita. Dan bapak ibu jadi pasien pun juga begitu. Ini peluang kita. Maka orang yang rendah hati dan selalu bermanfaat, lalu bersabar dalam kehidupan, ketika dicimee, disapa oleh orang jahilun, karena dia belum punya ilmu, lalu sikapnya salah, qalu salama, kata Allah. Jawabannya lebih baik dari apa yang dia dengar, maka kabarkan kepada orang yang istiqomah dengan amal kebaikan ini, nanti di surga ada tempat yang istimewa. Mudahkah kita mengerjakannya? Enggak. Makanya Allah katakan bima sobaru, karena kesabaran mereka mengamalkan perintah ini, makanya mereka diistimewakan. 3. Siapa mereka yang akan Allah berikan perlakuan istimewa? Yang senantiasa mengokohkan hubungannya dengan Tuhannya. Dengan cara apa? Memperbanyak sujudnya dan memperbanyak tilawahnya. Di dalam Quran surat Yasin Allah menerangkan bahwa segala yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasangan. Bahkan dari dirimu dilahirkan juga berpasangan. Di bumi yang tumbuh juga berpasangan. Bahkan yang tidak kamu ketahui juga berpasangan. Dan salah satu pasangan bahagia itu kan duka. Salah satu pasangan untung kan rugi. Salah satu pasangan tertawakan menangis dan kecewa. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Bukankah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia? Kondisi itu Allah pergilirkan. Sunatullah, hari ini kita sehat, boleh jadi besok kita sakit. Hari ini kita sakit, ada saatnya penyakit itu akan hilang dari diri kita. Kalau tidak di dunia Allah hilangkan, nanti di akhirat Allah ganti dengan kebahagiaan ketika sabar dengan sakit yang diderita. Tidak ada pilihan Allah ini jelek, semuanya baik.
Kalau mereka diberikan kesenangan lalu mereka bahagia, dengan kebahagiaan itu mereka berbuat kebaikan, maka bertambah pahalanya, baik untuk mereka. Ketika mereka diuji dengan kesedihan lalu mereka bersabar, maka dengan kesedihan itu Allah hapus dosanya, baik bagi mereka. Bukankah perkara setiap mukmin itu baik, kata Rasul? Tinggal bagaimana kita menyikapi. Maka agar kita menjadi lapang, maka Allah katakan di dalam Quran surat Yunus ayat 35 kalau tidak salah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah diturunkan Al-Quran ini dari sisi Tuhan kalian. Udah syifa dia menjadi obat, syifaul lima fis sudur, yang akan membuat dada kalian yang sempit menjadi lapang. Maka agar kalian menemukan solusi, maka bersihkan hati, jernihkan pikiran. Apa salah satu solusinya? Allazi tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Orang beriman itu dadanya akan menjadi tenang, akan menjadi lapang ketika dekat dengan Tuhannya. Apa salah satu bentuk dekat? Zikrullah, berzikir kepada Tuhannya. Apa bentuk zikir terbaik? Sholat. Makanya Nabi kalau sudah luar biasa lelahnya menghadapi ujian ketika mengajak orang pada kebaikan, maka Nabi akan menghampiri Bilal dengan berkata, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Sholat itu bisa menyehatkan badan, sholat itu bisa menenteramkan. Kita sudah sholat, kita sudah baca Quran, tapi mengapa belum tentram? Ibarat seorang dokter memberikan obat, maka baca panduannya, kapan waktu minumnya. Ini ada obat misalnya dikasih tahu sehari 3 kali, tapi kita minum 3 hari sekali. Mungkinkah obat itu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Orang sehari 3 kali, ini sudah 3 hari sekali baru kita minum. Tidak sampai dosisnya. Maka lihat leng waktunya. Jangan tergesa-gesa, begitu baca Quran, begitu sholat, nikmati. Perhatikan bacaannya, perhatikan matnya, perhatikan hukum tajwidnya, supaya ada efeknya. Setelah membaca, luangkan waktu membaca terjemahannya. Apa yang membuat kita cepat sembuh? Ketika kita yakin dengan dokter yang kita datangi. Dan ketika kita tahu obat yang diberikan obat berkualitas. Dari mana kita mengetahui itu semua? Karena kita memiliki pengetahuan. Maka Al-Quran itu selain dibaca, baca terjemahannya, tadaburi maknanya, baru akan berefek pada jiwa. Sudah Ustadz, sudah dibaca tapi belum mangkui, mungkin dosisnya kurang tinggi. Masalah kita banyak, selama ini jauh dari Allah. Masa sekali datang langsung Allah beri solusi? Perbanyak pengorbanan. Kalau hari ini bisa 2 lembar, maka karena masalah kita banyak, hendaknya 2 juz. Masa usaha sedikit berharap respon yang besar? Kan mustahil. Bukankah konsepnya bahwa hasil tidak mengkhianati usaha? Atau kalau terbalik sama sajalah, usaha tidak mengkhianati hasil. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kesungguhan kita kurang, lalu berharap hasil yang besar. Mungkinkah itu terjadi? Padahal ayatnya mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Maka Allah katakan wallazina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Orang yang Allah berikan perlakuan istimewa adalah mereka yang menghabiskan malamnya untuk berdiri dan sujud di hadapan Tuhannya. Jaga sholat kita, jaga tilawah kita. Terakhir, orang-orang yang mendapatkan perlakuan istimewa, dimudahkan dalam kehidupan ini, wallazina idza anfaqu, mereka yang senantiasa berinfak, lam yusrifu walam yakturu, tidak terlalu berlebihan, tidak terlampau ceke, wakana baina zalika qawama, mereka memperlakukan itu pertengahan. Apa maknanya? Beko kalau terlampau berkelebihan menyasar, beko terlampau ceke tidak bersyukur.
Maka ndak panuah kateh panuah ke bawah. Yang penting ada kebaikan, pastikan awak tarui satu. Kenapa ini penting angku-angku bapak-bapak kaum muslimin? Karena Nabi menyampaikan sebuah berita gembira. As-shadaqatu taruddul bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghindarkan kamu dari musibah. Watu tawilul umroh. Dan sedekah itu bisa memanjangkan umurmu. Bukankah Al-Quran mengatakan mati hidup tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik. Itu pernyataan yang Allah katakan. Tapi tidakkah kita pernah mendengar di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Allah menetapkan apa yang dia kehendaki. Allah merubah apa yang dia kehendaki. Dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang pemuda yang datang mengabarkan tentang berita bahagia dirinya yang akan menikah. Dan waktu itu ada malaikatul maut yang menyerupai manusia, memperhatikan kedatangannya sampai kepergiannya. Sehingga bertanyalah Nabi Sulaiman kepada malaikatul maut, mengapa engkau terus memandanginya? Lalu malaikatul maut berkata, siapa pemuda itu? Dikatakan dia salah satu di antara muridku, dia ingin mengundang diriku mengabarkan bahwa besok dia akan menikah. Apa kata malaikatul maut? Sungguh rugi pemuda itu. Aku diutus hari ini untuk mengabarkan kepadamu bahwa nanti malam nyawanya akan dicabut. Dia tidak akan mungkin menikah besok. Maka hampir saja Nabi Sulaiman ingin memberitahu kalau bukan karena larangan dari Allah. Karena ini bagian dari rahasia ilahi. Maka apa yang terjadi? Keesokan paginya pemuda itu masih hidup. Dan ketika waktu terus berjalan sampai siang, pernikahannya berlanjut sampai berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Sehingga bingung Nabi Sulaiman melihat pemuda ini tetap ada. Singkat cerita, ketika akhirnya kembali bertemu dengan malaikat maut, mungkin sama seperti pikiran kita. Apa pertanyaan pertama Nabi Sulaiman kepada malaikatul maut? Kama sesalamoko, lupo. Apa kata malaikatul maut mengabarkan? Dah. Sebenarnya eksekusi ini akan dilakukan, tapi menjelang waktu itu akan dikerjakan, Allah menunda dengan ketetapannya. Apa yang terjadi? Ternyata karena bahagia akan menikah, maka pemuda itu mensedekahkan separuh dari apa yang dia miliki dari hartanya untuk mengabarkan bahwa hari ini dia sedang bahagia. Maka gara-gara sedekahnya itulah berubah ketetapan Allah. Makanya diterangkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Allah menetapkan apa yang dia kehendaki, Allah merubah apa yang dia kehendaki. Kita pasti mati, tapi di mana kita mati dan bagaimana kita mati, itu semua rahasia ilahi. Maka oleh karena itu kata Nabi, banyaklah berdoa agar ketetapan Allah itu baik untuk kita. Karena kasih sayang Allah mendahului murkanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah, ucapkanlah kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan memaafkan kesalahanmu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bukankah kami sudah memberikan nikmat yang berlimpah dalam hidup ini kepada kalian? Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan sholat, jaga sholat kalian. Lalu kalau ada rezeki berkorban. Kalau belum datang waktu berkorban, banyak-banyak sedekah sebagai amal tambahan untuk membuat kalian selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
fi kulli makan wa fi kulli zaman, wabil khususan Syam, wabil khususan Palestina, wabil khususan Gaza wa Rafah, wabil khususan tepi barat wa Yaman. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Palestina, Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Yaman, Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.